Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Rabu tanggal 6 November tahun 2024, saya akan mengomentari di Desan Desa Tangkap Menteri Budi Ari melindungi judul. Sebelum Budi Ari sebagai Ketua Projo membantu Presiden Joko Widodo dalam memimpin bangsa Indonesia baik dalam pemilihan umum dan mengantisipasi segala masalah baik yang positif maupun negatif terlebih yang datang dari pembenci-pembenci Presiden Joko Widodo. Di akhir jabatan Presiden Joko Widodo telah mengangkat Budi Ari sebagai menteri dan saat itu banyak mendapat bantuan untuk membina persatuan atau organisasi projonya. Setelah Presiden Joko Widodo serah terima jabatan presidennya dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 20 Oktober 2024 bertempat di gedung MPR Senayan. Sejak saat itu Joko Widodo sudah kembali ke Solo untuk menjalani hidupnya di tengah masyarakat Solo. Selanjutnya Presiden Prabowo Subianto mengangkat Budi Ari sebagai Menteri Kominfo. Selama menjalani Menteri Kominfo di mana bawahannya banyak terlibat melakukan judol atau judi online yang sangat merugikan masyarakat dan sebaliknya aparatnya banyak mendapat hasil per bulannya bisa menghasilkan puluhan miliar. Ada dugaan masyarakat bahwa judi online yang dilakukan bawahannya diduga mendapat perlindungan dari Menteri Budi Ari sendiri. Berdasarkan alasan tersebut, netizen atau masyarakat umum mendesak supaya menangkap Budi Ari sebagai pelindung judi online. Karena adanya di judi online tersebut sudah banyak rumah tangga hancur karena bermain judi online tersebut. Ada keluarga yang sampai bertengkar terus hampir setiap hari suami istri. Kehancuran keluarga masyarakat ya, tidak peduli, yang penting mendapat hasil uang yang besar. Ada dugaan penghasilan dari hasil judol tersebut. Diduga Menteri Ari Budi mendapat bagian di samping untuk mendanai projonya karena sebelumnya projo sering mendapat bantuannya untuk membiayai proyek tersebut dari mantan Presiden Joko Widodo. Sekarang setelah Prabowo Subianto menjabat Presiden, tidak pernah memikirkan kepentingan projo lagi. Terpaksa Menteri Ari Budi berpikir mencari dana yang tidak hal demi menghidupi perkumpulan projo tersebut. Ada dugaan juga dari hasil judol atau judi online digunakan untuk membiayai partai politik yang sedang dipikirkan akan dibentuk partai politik projo tersebut. Karena perkumpulan atau organisasi projo tersebut cukup besar jumlahnya sampai mantan Presiden Joko Widodo merestui pembentukan partai politik projo karena mantan Presiden Joko Widodo berkeinginan jadi ketua umum partai politik. Awalnya keinginan Presiden Joko Widodo ingin jadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menggantikan Megawati Soekarno Putri setelah purna tugas sebagai presiden atau pensiun sebagai presiden. Saat itu hubungan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo masih baik-baik dan mesra dalam pergaulan terkait dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis di tengah-tengah masyarakat. Tetapi di luar dugaan, hubungan Presiden Joko Widodo baik dengan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP ketika Presiden Joko Widodo ingin presiden 3 periode atau menjabat sampai tahun 2027, tetapi ditolak Megawati Soekarno Putri dengan alasan penolakan hanya bisa menjabat 2 periode. Lebih 2 periode bertentangan dengan konstitusi. Padahal Presiden Joko Widodo sudah menjabat 2 periode tahun 2014 dan tahun 2019. Sejak saat itu hubungan Megawati Soekarno Putri dengan mantan Presiden Joko Widodo tidak baik.
sampai Megawati Soekarno Putri menuding Presiden Joko Widodo tidak tahu terima kasih. Padahal Megawati Soekarno Putri sudah mengusung menjadi wali kota Solo sebanyak 2 periode dan mengusung lagi Gubernur DKI Jakarta 1 periode dan mengusung lagi Presiden Joko Widodo menjadi presiden 2 periode. Mengingat hubungan Megawati Soekarno Putri sudah tidak baik sejak saat itu Presiden Joko Widodo tidak benar lagi menyinggung menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI menggantikan Megawati Soekarno Putri. Dengan demikian, mantan Presiden Joko Widodo pupus harapannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Walaupun tidak mungkin jadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Presiden Joko Widodo tidak putus asa, tetap semangat menjadi Ketua Umum Partai Politik yang besar pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat dan kader-kadernya banyak duduk di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat DPR di Senayan. Lalu Presiden Joko Widodo mendekati Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar saat itu, merangkap menjadi Menteri Koordinator Perekonomian dan sudah ada kesepakatan bahwa Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Erlangga Hartarto. Tetapi kader Partai Golkar yang senior tidak setuju mantan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Golkar karena bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Sebab menjadi Ketua Umum Partai Golkar harus pernah pengurus selama 5 tahun di Partai Golkar. Padahal Presiden Joko Widodo belum pernah kader Partai Golkar, apalagi menjadi pengurus. Presiden Joko Widodo tidak mungkin Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan tidak mungkin Ketua Golkar disebabkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Syaratnya harus pernah pengurus Partai Golkar selama 5 tahun, padahal jadi kader saja tidak pernah, apalagi jadi pengurus. Walaupun demikian, Presiden Joko Widodo tidak putus asa dan tetap ingin jadi Ketua Umum Partai Politik sesuai sampai Presiden Joko Widodo Projo atau organisasi Projo direstui jadi partai politik. Selaku Ketua Umumnya Partai Projo dipimpin mantan Presiden Joko Widodo. Ada dugaannya Partai Projo menjadi partai besar dengan alasan dapat menarik kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menjadi anggota Partai Projo. Diduga separuh dari elektabilitasnya sebesar 86% menjadi kader Partai Projo. Dengan demikian, Partai Projo bisa masuk partai politik besar, masuk 3 besar. Itu pertama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kedua Partai Golkar, dan ketiga Partai Projo. Bila Partai Projo yang dipimpin Ketua Umumnya mantan Presiden Joko Widodo bersatu dengan Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra akan dapat menguasai dalam pemilihan umum tahun 2029 nanti, akan bisa menguasai di bidang pemerintahan dan dalam partai politik, dan akan menciptakan partai politik berdasarkan dinasti atau politik keluarga. Semua kepentingan keluarga dapat menduduki jabatan di bidang pemerintahan yang sifatnya meningkat, seperti Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden dapat menjadi presiden Indonesia, dan Prabowo Subianto dapat menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Mantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution menjabat menteri dan Kaisang Pangarep menjadi Gubernur DKI. Sedangkan Presiden Joko Widodo bisa menjadi Ketua DPR atau Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Besar kemungkinan Projo sebagai partai politik tidak mungkin terbentuk karena banyak warga masyarakat. Besar kemungkinan Projo sebagai partai politik tidak mungkin terbentuk karena banyak warga masyarakat menuntut Budi Ari ditangkap penyidik kepolisian atas perlindungan yang diberikan kepada aparat Kemenkominfo
yang melakukan judi online dan sudah beberapa orang berhasil ditangkap polisi. Demikian, mantan Presiden Joko Widodo banyak desakan massa akan menarik mantan Presiden Joko Widodo untuk diadili lewat pengadilan atas dosa-dosa yang dilakukan selama ini. Harapan saya, semoga aparat kepolisian tegas bertindak dan menjadikan Menteri Budi Ari sebagai tersangka terkait perlindungan yang diberikan kepada stafnya melakukan perbuatan judol atau judi online yang banyak merugikan masyarakat. Demikian juga kecil kemungkinan Projo bisa menjadi partai politik sebab pengurus besarnya mantan Presiden Joko Widodo dan Menteri Budi Ari banyak desakan dari masyarakat umum agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.